Kebinekaan atau keberagaman suku, adat, agama, dan ras merupakan identitas yang membentuk bangsa Indonesia. Bahkan sejarah menunjukkan kebinekaan di Indonesia telah berjalan dalam rentang waktu jutaan tahun serta menghasilkan manusia serta budaya yang mengalami akulturasi dan terus beregenerasi. Ironisnya kebinekaan Indonesia kini justru terancam terpecah belah oleh tindakan intoleran serta kebencian yang mempertajam perbedaan suku, agama, hingga pandangan politik. Bagaimana bangsa Indonesia dapat merawat kebinekaan di tengah berbagai tantangan dan sejauh mana implementasi Pancasila sebagai dasar untuk hidup harmoni dalam keberagaman? Akan kita bahas dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Salam kebangsaan. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 untuk pertama kalinya, Hari Lahir Pancasila ke-72 diperingati dengan sebuah upacara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dimulai tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, hari Kamis 1 Juni 2017. Acara ini juga dihadiri seluruh pejabat tinggi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal terkait perayaan Hari Lahir Pancasila. Salah satunya bangsa Indonesia yang memiliki kodrat keberagaman serta waspada terhadap munculnya ideologi selain Pancasila. Pasukan istirahatkan. Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan serta golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika kita, Indonesia. Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu mengalami tantangan. Kebhinekaan kita selalu diuji. Ada pandangan dan tindakan yang selalu mengancamnya. Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong, oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Dalam upacara Hari Pancasila ini, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri mengenakan busana adat dari berbagai provinsi di tanah air sebagai bentuk kebinekaan di Indonesia. Molly Tarusi, CNN Indonesia. Ya, komitmen untuk menjaga kebinekaan adalah salah satu syarat tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di tengah globalisasi serta kebebasan demokrasi, kebinekaan akhir-akhir ini ditempa berbagai ancaman yang berpotensi memecah belah bangsa. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah terbentuknya kebinekaan di Indonesia dan bagaimana langkah untuk mengembalikan kebinekaan sebagai identitas bangsa? Untuk membahasnya, saya sudah ditemani oleh dua pakar, Herawati Supolosudoyo, Deputi Riset Fundamental Eijkman Institute, dan juga Kartini Syahrir, Dewan Etika Asosiasi Antropologi Indonesia. Halo Bu Hera dan juga Bu Kartini. Ini jarang-jarang kita berbicara, biasanya tuh kebinekaan tuh dalam kerangka politik.
ya dalam kerangka konflik dan lain sebagainya. Tapi ya seperti kita ketahui ini kita negara arkipelago, negara Nusantara. Kalau dilihat di peta di sini ada lautan yang berbeda dengan negara-negara lain. Jadi kita itu semacam kalau Presiden Jokowi sekarang ingin membuat Indonesia itu poros maritim ya sudah layaknya lah karena kita memang di tengah-tengah dari jalur pelayaran. Sehingga dari dulu sebenarnya daerah ini keragaman dan kebinekaan itu sudah menjadi ciri khas ya dari wilayah ini ya Bu Hera, khususnya kalau kita bicara dari segi genetikanya lah. Saya kira sih itu sebenarnya tidak bisa dibantah lagi, karena Indonesia itu memang suatu daerah yang luas dan diketahui memiliki beberapa, memang banyak sekali bangsa yang ada di sini. Dan kami senang sekali sebenarnya menggunakan satu istilah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ya, bukan Bhinneka tapi Geneka. Dari karena beraneka gen satu Indonesia gitu. Kan itu sangat luas. Kita punya 700 bahasa. Kita punya lebih dari 500 etnik. Jadi bagaimana menyatukan mereka dan menjadikan Indonesia itu satu. Dan itu sampai sebenarnya. saat ini kita berhasil ya menyatukan iya. itu. Tapi kalau kita bicara dari asal usul ya, karena sebagai negara kan kita masih negara yang tergolong muda lah, baru merdeka belum lama lalu ya. Kalau dari segi sejarah kita masih sangat muda, tapi secara keberadaan di daerah ini kan sudah sangat lama. Kita bicara mengenai zaman dahulu ya, zaman prasejarah. Kapan manusia ini di Indonesia, Kepulauan Nusantara ini dihuni oleh manusia modern. Nah, berdasarkan genetik, kita percaya dan memang sudah dibuktikan bahwa manusia modern yang ada di Indonesia ini sekarang kita sendiri itu berasal tadinya dari Afrika. 200.000 tahun yang lalu mereka ada di sana, kemudian bermigrasi untuk apapun juga alasannya. Mereka bermigrasi dan masuk ke daerah ini, Kepulauan Nusantara sekarang ini 60.000 tahun yang lalu. Itu ceritanya. Tapi yang disebut Pithecanthropus itu ya? Bukan, itu jauh lebih tua lagi. Nah, kita masih baru itu relatif ya. 60.000 itu lebih baru. Iya, kemudian bagaimana perkembangannya dari genetikanya? Nah, Sehingga kalau kita lihat kan dari timur dan barat itu dari segi bentuk rasnya itu juga kan itu berbeda-beda. Tidak sederhana yang kita pikirkan. Bahwa tadi saya kemukakan nenek moyang kita masuk ke Indonesia atau Kepulauan Nusantara zaman dulu itu 60.000 tahun yang lalu. Waktu itu Jawa, Sumatera, Kalimantan masih menjadi satu. Jadi masih menyatu dengan Asia Daratan. Papua dengan Australia masih menjadi satu. Dan kemudian kita tahu bahwa mereka berjalan terus. Kenapa? Karena ditemukan sisa-sisa maupun temuan arkeologi 50.000 tahun yang lalu di Australia. Jadi berarti kan mereka berjalan sudah 10.000 tahun untuk mencapai Australia. Ternyata tidak hanya itu. Tentunya kalau misalnya mereka masuk ke sini ada temuan genetik dong, ya, ada sisa-sisa yang kita. Ternyata tidak hanya itu aja. Kemudian ada lagi migrasi lain. Jadi dari Asia Daratan turun pada waktu masih Jawa, Kalimantan itu masih satu paparan lah. Turun itu sekitar 30.000 tahun yang lalu. Lebih kompleks lagi, datang lagi satu kelompokan manusia modern datangnya dari utara, itu yang Formosa. Nah, itu yang kita pakai gunanya, memakai bahasa yang sekarang kita pakai. Kita itu bahasa Melayu, bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Makassar itu namanya bahasa Austronesia. Itulah sebenarnya yang kita pikir bahwa itu adalah moyang kita sekarang. Iya, gitu. Oleh sebab itu begitu banyak sekali ragamnya. Dan ini kenapa kita memiliki yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ini, karena pluralisme ini memang dari sononya. Campuran dari segala demikian. macam Nah, Bu Kartini, ini dari segi budaya kan berarti kita juga memiliki heritage atau ya yang keberagaman budaya yang dari dulu sudah lama sangat beragam. Otomatis saya kira ya, begitu manusia Indonesia yang pertama datang, proses dari migrasi ya, daripada manusia tersebut, itu dimulailah kebudayaan kita. Di sanalah mulainya.
Karena kalau kita katakan kebudayaan itu kan is a collective behavior ya. Itu suatu pola tingkah laku yang kemudian menghasilkan ya, dari pola tingkah laku dia menghasilkan kebudayaan. Sebagaimana yang kita kenal yang kemudian itu berproses dari waktu ke waktu. Nah, saya hanya ingin mau sampaikan bahwa kemajemukan yang ada pada kita adalah sangat menarik, adalah kemajemukan bukan saja dari segi genetikanya, tetapi juga dari segi kemudian sosialnya. Nah, ini sesuatu yang saya setuju apa yang dikatakan Prof. Hera, adalah ini suatu keniscayaan tidak terbantahkan. Jadi kalau ada misalnya dari warga Indonesia yang mau kelihatan eksklusif, saya rasa sulit sekali ya. Eksklusif dari pandangan siapa? Ya, Karena eksklusif mengatakan bahwa saya misalnya suku bangsa saya, ya saya dari suku bangsa saya beda dari yang lain. Menurut dari hasil penelitian ya secara saintifik dibuktikan dari Sabang sampai Merauke, Merauke dari Sabang itu nggak ada yang eksklusif. Kita ini semua inklusif, ya. Dan sudah bercampur baur juga. Ya, sudah lewat kawin, bercampur mawin, dan baur lain semuanya ya. sebagainya. Dari melalui proses migrasi yang berlangsung puluhan ribu tahun. Ya. Nah, kebudayaan tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya statis. Itu sangat dinamis. Nah, letak Kepulauan Indonesia dan kita adalah negara kepulauan terbesar dunia, kita menjadi tempat lalu lintas begitu banyak kebudayaan, unsur-unsur budaya yang datang ke Indonesia, unsur luar bertemu dengan unsur dalam, saling menyesuaikan. Jadi apa yang ada pada kita sekarang, itulah kita Indonesia. Jadi kalau kita mencoba memurnikan apa saja dengan membawa unsur luar, itu tidak akan bisa jalan. Ini menarik sekali. Jadi dari genetikanya sebenarnya sudah bercampur-campur dari dahulu. Sebenarnya ini kan di dunia juga seperti itu ya. Pola migrasi dan globalisasi dari perpindahan manusia dari, apalagi dulu kan masih zaman Ice Age ya, sehingga yang sekarang mungkin lautan, tapi dulu masih bisa dijalani. Tapi kalau kita bicara dengan timbulnya ya yang semacam egosentrisme atau bahwa kita itu berbeda. Nah, ini mungkin juga menarik karena kita lihat juga tendensi-tendensi orang itu ingin memisahkan diri dari segi saya ini, saya keturunan ini dan lain sebagainya. Itu juga mungkin bagian dari genetikanya manusia ya. Saya kira itu bagian dari manusia, tapi bukan dari genetikanya. Karena dari dulu kan perang dan lain sebagainya betul, kan betul, mewarnai yang namanya kehidupan manusia. Betul, itu gitu. manusianya. Antar suku, antar bahwa ras. mereka itu sebenarnya sedang berperang antar sesamanya, itu mungkin yang mereka tidak sadari gitu. Dan itu temuan-temuan yang sekarang itu memungkinkan karena sudah adanya teknologi-teknologi terbaru yang menyebabkan bahwa kita tuh sekarang melihat individu. Kita tidak melihat lagi sekelompokan besar, tapi kita melihat dari kelompokan tertentu individunya bagaimana dibentuknya. Nah, disitulah kita mendapatkan temuan yang mungkin spektakuler kalau untuk ukuran zaman dulu. Sekarang itu betul-betul memang terobosan bahwa saya bisa melihat saya 50% dari mana? Dari Asia daratan. Saya 30% datangnya dari Formosa tadi yang bicara bahasa. Jadi saya tuh Saya tuh ada keturunan Cina loh. Iya. Gitu. Jadi dan pasti kita itu juga gradual. Ya, termasuk dari Indonesia Barat dari... ke Indonesia Timur itu makin lama makin habis. Jadi saya bisa tidak ada yang istilahnya hal murni. Betul. Itu kan kecuali kalau memang itu indigenous yang belum ditemukan dan tidak pernah memiliki kontak dengan luar kayaknya ya, tapi tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Sampai saat ini kami belum bisa membuktikan itu. Jadi semua ini mungkin pemahaman yang harus kita belajar lagi. Saya kira itu yang mungkin kita harus break sadari sebentar, itu. tapi ini sangat menarik karena sekarang kan keinginannya itu eksklusif. Kita begini, Anda sana, kita tidak perlu bercampur dan kalau bisa ya kita urusin masing-masing lah. Padahal dari sananya kita ini sudah merupakan masyarakat yang sangat plural ya dan sangat bineka. Kita istirahat sebentar, tapi setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai dinamika kebinekaan di Indonesia yang ternyata ya memang dari sananya kita sudah
merupakan ya negara atau masyarakat yang asal usulnya itu majemuk, beragam dan lain sebagainya. Tetaplah bersama Insight. Ya, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan mengenai kebinekaan Indonesia. Saya ditemani oleh Profesor Herawati Supolosudoyo, Deputi Riset Fundamental Eijkman Institute, dan juga Kartini Syahrir, Dewan Etika Asosiasi Antropologi Indonesia. Kita di sini belajar sedikit mengenai genetika dan antropologi asal-usul Nusantara ini karena penting ya, apalagi sekarang sentimennya itu sentimen eksklusif ya, ingin memiliki identitas tertentu ya. Jadi sekarang diskusinya itu selalu mengenai intoleransi dan lain sebagainya karena mungkin ada yang dianggap berbeda, bukan bagian dari kita. Tapi sebenarnya dari segi sejarah kita kan kita juga sempat dijajah ya, dan kita sebagai pusat perdagangan. Dari bahasa Indonesia saja kan asal usulnya ada bahasa Arabnya, ada Portugis, ada Sanskerta, ya India, ada juga Chinese dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga dari bentuk manusia Indonesia ini. Ini bagaimana Bu Kartini, Anda? Kita dari segi budaya ini sebenarnya dari segi beragam. budaya kita sebetulnya saya boleh bilang budaya kita ini, budaya Indonesia yang majemuk ini sebetulnya kalau makanan namanya fusion. Ya sudah dibentuk campur macam-macam ya. Itulah keaslian budaya kita. Campuran macam-macam itu. Nah, satu hal yang menarik adalah kalau kita selalu punya kecenderungan ya diskriminasi etnis, sebetulnya itu sudah tidak pada tempatnya. Karena seluruh etnis kita sama. Kita punya etnis dari Formosa ya Bu ya. Ya, walaupun semua akarnya dari Afrika. Saya sering menemukan sejumlah orang Indonesia yang tidak mau dibilang Afrika karena hitam, nggak mau dibilang dari Formosa karena Cina. Padahal itulah rahim dari seluruh perempuan Indonesia, campuran gabungan dari kedua ya ras tersebut yang ada pada kita. Nah, kalau kita lihat kembali, sebenarnya masalah pemisahan pri dan non pri itu dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, tahun 1870-an kalau saya nggak salah, itu dalam upaya divide et impera, untuk mengkotakan dan menguasai Indonesia dengan tujuan sangat politis. Iya, tetapi ternyata ya kolonisasi dari pemerintah kolonial Belanda kepada kita itu rupanya tetap terhujam dalam pikiran kita ya, bahwa memang ada pri, ada non pri. Itu menjadi konsumsi politik yang sangat enak, paling gampang buat kita meredusir seseorang dengan menggunakan faktor-faktor sara tadi. Sampai saat ini masih terasa ya. Saya kira Pilkada DKI adalah yang paling transparan dari itu semua. Makanya kita sebut primordial ini kan. Iya, jadi menggunakan sara, saya sendiri terkejut bahwa itu sampai harus secara transparan dikemukakan. Sekali lagi, saya pikir kita tidak punya pemahaman yang cukup mengenai siapa kita. Ya. Kita senang sekali bilang ya, mencina-cinakan orang. Cina, kita nggak suka, bakar, ini segala macam ya. Lalu selesai kita marah-marah, kita kan cari mie bakso ya. Kita makan lumpia kan, kita makan soto, itu dari mana? Itu dari Cina Selatan. Ini soal makanan aja, saya kira Bu Hera sangat setuju dengan pendapat ini. Jadi kita selalu hidup dalam kontras-kontras yang nggak perlu. Mungkin karena ketidakpahaman kita terhadap ketidakpahaman dan keinginan dan selalu kelihatan eksklusif barangkali pada sejumlah elit politik. Saya tidak bilang pada masyarakat, saya nggak percaya masyarakat umum begitu. Tapi bahwa masyarakat kita secara keseluruhan kurang pemahaman betul. Dan itu tugas pemerintah sejak dulu sebetulnya untuk memberikan suatu core kurikulum di dalam pendidikan, yaitu wawasan kebangsaan. Ini menarik ya, karena memang kalau kita bicara diskriminasi ini mungkin lebih karena unsur politis ya. Ini bukan karena sebenarnya bukan sesuatu yang natural kan Bu Hera. Tadi
mengenai asal usul kita yang dari Formosa ya, memang kita lihat kan dari Sabang sampai Merauke beda-beda katanya. Kalau orang Batak seperti ini cirinya, kalau orang Aceh begini, orang Minang, kemudian orang Jawa, orang berbeda-beda ya. Tapi sebenarnya ya ini memang hasil dari campur baur, bukan karena kita berdiri sendiri-sendiri dengan Iya, ini adalah dengan suatu yang berbeda, hasil dari ya. perjalanan panjang nenek moyang kita sebenarnya. Jadi kita tuh tidak hadir di sini dalam sekejap mata. Kita itu mengalami berbagai, atau nenek moyang kita mengalami berbagai kesulitan sebelum akhirnya mereka sebagian tinggal di mungkin di mulai dari sebelah barat dan kemudian meneruskan perjalanannya ke sebelah timur dan terus kemudian sampai ke Pulau Paskah. Itu semua kan bahasanya sama dengan apa yang ada di bahasa kita sekarang gitu. Nah, bahwa kemudian satu orang, misalnya ada yang mengatakan bahwa saya sama sekali tidak ada unsur-unsur campuran. Nah, kami melihat, jadi kalau tadi kita bilang bahwa ada dua kelihatannya migrasi, Afrika, Formosa, kan tidak sesederhana demikian, karena masih ada lagi. Ada suatu yang terakhir tadi adalah waktu agama dan masuk dan kemudian perdagangan dari Arab misalnya. dari Arab, Jadi kita India, keturunan Arab, Cina, India juga Cina ada. yang baru ya, bukan yang dulu yang 30.000 tahun yang lalu. Nah itu kelihatan. Jadi kalau kita misalnya meneliti orang-orang yang tinggal di pesisir Jawa lah, ambil Jepara, Pekalongan, semua itu, Kudus segala macam, kita kan bisa mendapatkan itu semua campuran itu. Jadi ada Arab di situ, ada Chinese Han ya, yang sekarang ada. Di Minang kita kok bisa mendapatkan gen-gen Eropa ada di situ. Memang ada ceritanya berdasarkan sejarah gitu. Jadi sebenarnya yang penting tuh apa sih? Yang penting adalah bahwa kita mengetahui sejarah kita sendiri. Dan ini bukan masalah ya Ini sebenarnya. tidak masalah. Ini justru kekayaan dan who we are, dan ini Betul. sesuatu yang kita tidak Ini bisa. indah sekali. Justru kita harus menghargai apa yang kita Nah, miliki dan bangga sebagai Saya tadi Indonesia. tertarik mengenai yang kenapa khusus untuk the Chinese itu ada semacam diskriminasi yang sampai saat ini kita rasakan. Tadi dikatakan ini dimulai karena keputusan dari Belanda lah untuk bagi-bagi, menyekat-nyekatkan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka melihat Nusantara ini ketika mereka jajah, antara yang kita sebut inlander atau pribumi dan juga para pendatang yang dari the etnis. Saya kira sejak dulu itu cara-cara pendekatan yang dilakukan Belanda. Ya, memberikan konsesi kepada mereka yang dianggap orang Cina, Chinese, ya, itu berbeda dari yang disebut dengan pribumi. Karena itu kan sebetulnya istilah Belanda, bukan istilah dari itu, ya kan, inlander gitu. Lalu tentunya ada kesenjangan sosial ekonomi di sini. Nah, kesenjangan sosial ekonomi ini yang menimbulkan kemudian rasa iri, ya, dan itu kemudian mengeras, ya. Akhirnya tanpa ada pemahaman yang cukup mengenai sejarah, kita dengan serta-merta mengkondem ya, dan mengatakan itu Cina ngambil hartanya orang pribumi, kita orang pribumi, kita punya hak yang lebih besar. Kita lupa dalam sejarahnya itu tidak ada. Dalam seluruh sejarah tadi yang seperti diuraikan, kita ini gennya satu. Jadi menurut saya kita harus berhenti membeda-bedakan antara pribumi non-pri. Harus kita mulai ya dari anak-anak kita, dari percakapan kita sehari-hari, karena sebetulnya nenek moyang kita satu. Gen kita adalah gen pembauran. Bagaimana sekarang ya untuk menghilangkan diskriminasi yang sudah terlanjur untuk sepertinya bagian lah dari ini Indonesia inilah, karena terus terang ini merupakan sesuatu yang sampai saat ini ternyata masih dipermasalahkan ya. Saya rasa kita harus mulai dengan karakter building ya mengenai keindonesiaan kita. Kita harus memahami sejarah kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini merupakan tugas kita semua, tapi tentunya ini tugas pemerintah. Memberikan pengajaran kepada anak-anak kita mulai dari tingkat SD. Ya, siapa kita ini sesungguhnya?
anak-anak bisa diajarkan untuk memahami dirinya, toleransi, ya, bertoleransi. Orang yang majemuk itu ya, masyarakat majemuk itu masyarakat yang punya toleransi yang tinggi harusnya. Karena perbedaan selalu kita katakan bukan untuk dipertentangkan, tetapi dikelola. Iya. Ya, karena perbedaan itu suatu mozaik yang sangat indah. Dan kita syukuri, oleh Kita sebab syukuri, itu kita karena orang lain tidak ada seperti Bhinneka kita. Tunggal Ika Ika, itu bukan ya. sesuatu yang lip service saja, tetapi Persis. harusnya kita betul-betul hati-hati. Iya. Kita istirahat sebentar, Iya, tapi nanti kita akan lanjutkan ya apa yang kita perlu lakukan untuk mengembalikan ya rasa kebinekaan ini dan menganggapnya sebagai memang inilah ciri khas kita dan jangan sampai hilang lah istilahnya. Ya, keberagaman di Indonesia memang harus dirawat dengan baik. Apa saja strateginya untuk menciptakan keberagaman yang damai di Indonesia? Insight segera akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai kebinekaan Indonesia. Saya masih ditemani Herawati Sukodosudoyo, Deputi Riset Fundamental Eijkman Institute, dan juga Kartini Syahrir, Dewan Etika Asosiasi Antropologi Indonesia. Ibu-ibu berdua ini mengingatkan kita bahwa dalam gen kita, ya kita ada gen Chinese-nya juga ada, Afrika juga ada, ya, Arabnya juga ada, Eropanya juga. Jadi kita semacam fusion ya, kalau makanan itu campur-campur sehingga tidak ada alasan bagi kita mungkin untuk rasis atau diskriminatif atau intoleran dan merasa bahwa kita itu berbeda, unik, eksklusif. Yang kita lihat juga sebenarnya di Eropa fenomena ini ya kita mulai dari misalnya yang Hitler ya yang menginginkan bahwa wah ada yang namanya ras Aryan dan ada murni dan lain sebagainya yang lebih baik dari ras yang lain misalnya. Nah, kita tadi bicara mengenai diskriminasi atau intoleransi yang dilahirkan oleh politik misalnya sejak jajahan Belanda, tapi kan juga sekarang intoleransi, diskriminasi yang karena ideologi berbeda dan agama yang berbeda dan juga keberadaan media sosial sekarang bukan menyatukan justru tapi menggarisbawahi sekat-sekat yang ada di kita itu. Mungkin dari Anda, Prof, bagaimana supaya ini semua kita bereskan lah, tidak ada lagi pikiran-pikiran semacam ini karena harus ada pengertian kita semuanya itu sama. Saya kira pendekatannya ya harusnya itu adalah bahwa bagaimana caranya memperkenalkan manusia Indonesia ini dengan cara yang mudah. Itu pastinya ada gap antara saya dengan teman-teman, dengan mereka-mereka yang bisa menangkap apapun hasil yang ada di laboratorium. Dan itu saya kira harusnya diperkenalkan, tidak hanya langsung pada orang-orang awam, tapi bagaimana kita memperkenalkannya mulai dari kecil. Bagaimana lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Ini tanggung jawab siapa kalau olah sebab itu guru atau pemerintah memang harus ada kurikulumnya mungkin. Betul. Bagaimana ini masuk di dalam kurikulum? Bagaimana guru-guru tentunya pertama kali guru-guru diperkenalkan lebih dulu apa yang namanya manusia Indonesia. Dan selama ini dalam sistem pendidikan Indonesia tidak diajarkan selain sejarah tidak ada ya selain kurang. sejarah yang mengenai semua kerajaan-kerajaan yang sudah ada dan sebagainya. Itu penting. Tapi bagaimana kita memberikan pelajaran tersebut yang menarik. Lebih banyak mungkin contoh-contoh yang gambar-gambar dan sebagainya. Sehingga apapun yang kita ajarkan itu akan masuk. Dan tentunya ini tidak bisa sekali kita berikan kepada semuanya. Terus menerus ya. Harus terus menerus karena ini sesuatu yang baru. Ini sebenarnya konsepnya. Ya konsepnya baru tapi seharusnya ini merupakan sesuatu yang lama dan terus-terusan kita ajarkan. Kenapa Mbak Bu Kartini dalam evolusi dalam kita bermasyarakat dan berkembangnya budaya, mengapa lebih gampang kelihatannya untuk menjadi intoleran atau rasis misalnya ketimbang kita ingin merangkul semua orang? Siapa yang mengajarkan gitu kita untuk sama diskriminasi dengan makanan? Lebih senang kita makan makanan yang berlemak-lemak semua, tapi tahu akan merusak badan kita daripada kita makan makanan yang sehat. Di dalam proses saya kira di Indonesia, ya kalau kita lihat dari sejak kita merdeka sampai sekarang, kita selalu bergulat dengan masalah intoleransi.
Nah, tapi saya harus mencatat ya, masalah intoleransi, terutama apa yang kita sebut penanda budaya, cultural markernya itu adalah agama intolerance dan diskriminasi etnis, belum pernah setransparan itu ditunjukkan seperti sekarang Iya, ini. sekarang ini kan untuk pertama kali dalam Pilgub Jakarta memang ada Luar biasa. calonnya itu yang untuk pertama kali sudah Chinese non-Muslim pula. Itu luar biasa. Sehingga kinerja seseorang ya tidak menjadi relevan lagi. Itu berarti mengarah kepada suatu eksklusivitas yang itu menyalahi kodrati dari kita sebagai bangsa, yaitu bangsa yang majemuk. Menyalahi kodrati biologis kita, yaitu gen yang membaur. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini terjadi, saya setuju tadi seperti yang disampaikan bahwa pemahaman yang kurang, pendidikan di rumah di sekolah mengenai siapa kita juga kurang, ya. Dan ini perlu terus-menerus harus kita perbaiki. Anggap saja ini semacam wake up call, ya, buat kita semua, masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat harus mau dan bersedia membuka diri mengenai masalah ini. Nah, bagaimana keluar dari jeratan ini, karena sangat mudah untuk menggunakan hal-hal primordial seperti ras, agama, ideologi itu sebagai bukan saja alasan, sangat mudah ya. Itu yang paling disukai ya, karena tapi paling itu bahaya bagi sangat bahaya karena nanti ketika dikira ya itu bisa dikontrol, itu tidak bisa dikontrol sama sekali. Nah, ya dilakukan itu karena ada masalah-masalah apa ya, percepatan untuk mendapatkan kekuasaan dengan segala cara. Maka agama intoleransi dengan diskriminasi etnis menjadi dua unsur budaya yang paling disukai untuk mematahkan atau mendiskreditkan lawan, ya, dan di mana soal kinerja itu tidak diperhatikan. Iya. Nah, sebetulnya ya budaya-budaya suku-suku bangsa seperti tadi juga sudah disampaikan Bu Hera, ini ada sekitar 500-an ya, sekitar segitulah, 500 lebih suku-suku bangsa itu. Sebenarnya kita bisa dengan karakter building itu melihat saripati budaya-budaya yang positif dari suku-suku bangsa yang ada. Bikin perkawinan silang dengan budaya yang datang dari luar dalam soal disiplin, dalam soal kerja keras, dalam soal apa ya, menghargai apa yang disebut reward and punishment, ya. Itu bisa kita pelajari. Kita bisa pelajari dari Jepang, dari Korea. Karena negara kita adalah negara yang terbuka. Jadi kita harus ambil Untuk berbagai contoh-contoh unsur. yang Ya, baik untuk kawinkan memperbaiki itu diri. persilangan di situ. Itu kita lakukan. Dan jangan kita selalu mengatakan itu unsur dari Itu barat. kan asing. Asing, bukan Padahal kita ini. kita semua budaya yang ada. masuk ke Indonesia kan Nggak juga ada. banyak asingnya lah istilahnya. Dan budaya kita adalah budaya campuran, campuran. itu. Ya. Baik. Karena secara genetika kita juga campuran Iya, dari mungkin situ. ini kalau tadi dikatakan PR pemerintah, tapi justru susah karena pemerintahnya justru sering dari kemajemukan itu mereka lebih misalnya memprioritaskan yang mayoritas untuk mendapatkan posisi dan kekuasaan. Jadi harus ada edukasinya juga bagi para pemimpin-pemimpin kita ya untuk mengajarkan toleransi. Terima kasih banyak. Saya rasa ini topik yang sangat menarik dan penting, apalagi pada saat-saat ini. Ibu-ibu semoga terus-menerus mengajarkan sejarah kita, genetika kita, dari mana kita asalnya, dan bahwa kita memang adalah dari sananya majemuk. Harus saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan terus-menerus. Ya, terima kasih Bu Kartini dan Sama-sama. juga Prof. Hera. Setelah informasi berikut ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai implementasi Pancasila untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Bersama narasumber berikutnya, tetaplah bersama Insight. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya
Pancasila. Ya, kembali dalam Insight, ancaman radikalisme, terorisme, serta polarisasi yang kian mengkhawatirkan mendorong pemerintah membentuk lembaga untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, upaya penguatan Pancasila dilakukan dengan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila atau UKP PIP. Nah, lembaga yang setara dengan kementerian ini diharapkan dapat menguatkan implementasi Pancasila dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Lalu sampai sejauh mana proses pembentukan lembaga ini dan apa saja programnya dan juga bagaimana perannya dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya ditemani oleh Eko Sulistyo, Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi dari Kantor Staf Presiden. Halo Pak Eko, apa kabar? Baik, kita bicara mengenai Pancasila. Kalau pendidikan Pancasila, saya ingat itu zaman Orde Baru ya, itu P4 itu. P4, Eka Prastia Pacakarsa. Nah, sebegitu kental ya pendidikan itu sehingga alergi justru orang terhadap yang namanya Pancasila karena identik dengan pemerintahan yang otoriter lah waktu itu. Nah, UKP kali ini apa-apa saja yang melatar belakangi gagasannya dan apa kira-kira bentuk-bentuk implementasinya? Ya, tentu jadi saya sampaikan terlebih dahulu bahwa unit kerja ini memang Presiden sudah menyampaikan dan itu sudah di set up karena penugasan ada di Pak Luhut. Dan sepengetahuan saya gagasan ini sudah dirancang di dalam bentuk perpres ya, yang sudah disampaikan ke Siapa-siapa saja yang tim yang duduk bersama untuk melakukan ya penggagasan ini? Di timnya Menko Maritim ya. Ya, tapi itu melibatkan semua stakeholder ya. Stakeholder. Setahu saya ada beberapa orang seperti Dr. Yudi Latif, kemudian Pak Syafi'i, Pak Mahfud dan sebagainya yang diajak untuk membicarakan masalah ini. Apa kira-kira yang diharapkan dengan terbentuknya ini? Dan, ini akan dibentukkan masih dalam proses pembentukan. Nah, tentu latar belakangnya seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa Pancasila ini kan tadi disebutkan bahwa pada tahapan-tahapan atau rentang zaman itu punya tantangannya sendiri. Nah, memang di dalam tadi disebut pada saat Orde Baru memang lebih ada aspek kelihatan ada aspek indoktrinasi. Ya, indoktrinasi. Keharusan dan ya. Nah, sekarang ini Presiden memberikan arahan bahwa Pancasila ini harus menjadi realitas. Nilai-nilai yang terkandung itu menjadi realitas bangsa. Nah, artinya apa? Bahwa Presiden menginginkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu tidak berhenti pada aspek sloganistis, tapi pada kerja yang nyata. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus ada konkret di dalam misalnya buruh, di dalam petani, di dalam kelas menengah, di dalam jadi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, itu yang menjadi dalam pendidikan tentu saja. Tentu saja, itu yang paling penting. Saya kira ini ada aspek kognitif ya di dalam pendidikan itu. Nah, itu kira-kira itu sehingga Pancasila itu harus menjadi yang diinginkan dalam persepsi Presiden itu menjadi walking ideologi, jadi ideologi yang bekerja. Ya, jadi berarti ada ya memang kita akhir-akhir ini mungkin merasa bahwa terancamlah kebinekaan kita. Tadi saya sudah berbincang dengan Bu Herawati dan juga Bu Kartini bahwa kebinekaan ini mungkin ada sebagian elemen yang merasa bukan anugerah tapi justru merasa beban, sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini ada kaitannya dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini atau gagasan ini sebenarnya sudah cukup lama di ya, ini ada dialektika persoalan ya. Nah, ini yang justru dalam pandangan kami inilah ada tantangan zaman yang berbeda. Di era-era yang lalu tantangannya berbeda dengan yang kondisi yang sekarang. Nah, dalam konteks ini menurut saya seperti yang juga disampaikan Presiden bahwa di saat misalnya ideologi-ideologi besar ini mengalami krisis, ya apakah itu komunisme, sosialisme, nasionalisme,
bahkan spiritualisme, kita ini nggak usah lari-lari mencari ideologi yang lain, karena kita punya Pancasila. Yang Gitu. Bangsa sempurna kita punya itu. bagi Ya. keberadaan Ya, kita. dan kita siapa sekali lagi patut bersyukur bahwa kemajemukan itu direkatkan oleh Pancasila. Ini satu dan ini ideologi yang sudah menjadi komitmen dan konsensus bangsa kita. Ya, dari Nah, awal negara ini dibentuk. awal Kan negara memang ini dibentuk. bagian, ini esensi lah dari Betul, negara ini. Tanpa betul. Pancasila, tanpa kemajemukan ini, kita bisa dikatakan tidak ada lah. Betul, gitu. itu perekatnya. Nah, cuma sekarang tantangannya bagaimana seperti yang disampaikan Presiden, bahwa sila-sila yang ada dalam Pancasila ini tidak berhenti pada aspek soklenistis ya. Bukan hanya lip service saja, betul, bukan slogan. tapi itu harus menjadi realitas Nah, bangsa. ini bagaimana cara menerapkannya? Siapa nanti misalnya, dan dalam bentuknya itu seperti apa? Taruhlah tadi disebut ada buruh atau petani atau bahkan di bangku sekolah. Ini dalam bentuk apa ini supaya nanti justru tidak dianggap ini sebagai indoktrinasi atau sesuatu yang dianggap sudah tidak inilah, tidak welcome. Ya, terkait dengan unit kelembagaan Presiden ini, tentu ini akan dalam kerangka regulasinya itu pasti akan diatur mengenai tugas dan fungsi, kewenangan dan sebagainya. Sampai saat ini masih belum ada gambaran seperti apa nanti tugas fungsi dan ya secara stakeholdernya umum memang unit ini akan membantu Presiden di dalam mensinkronkan, kemudian memberikan dukungan pada informasi pada Presiden yang terkait dengan misalnya di jajaran birokrasi, ya, di jajaran kementerian, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu ada di misalnya baik dari level menteri, level eselon 1 sampai ke bawah. Apakah itu nanti dalam bentuk praktisnya akan ada misalnya uji kompetensi dan sebagainya, itu nanti masih dirumuskan. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah tadi menghadapi tantangan zaman saat ini, bahwa misalnya nilai sila ketiga persatuan Indonesia ini kan sloganistis. Nilai ini ya, kalau hanya berhenti di situ. Tapi Presiden sekarang ini, Mbak, bisa lihat bagaimana penerjemahan persatuan ini itu bisa rentan, ya. Persatuan ini bisa rentan. Manakala misalnya ada terjadi kesenjangan, manakala misalnya terjadi ketidakadilan. Orang Papua bisa aja dia bicara soal NKRI, harga mati. Tapi di balik itu misalnya aspek persatuan itu mungkin belum dimaknai dalam aspek keadilan, aspek pemerataan, aspek yang lainnya. Nah, sekarang ini misalnya Presiden menggunakan visi yang tidak Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Dia bisa 4 tahun, bisa setahun 4 kali berkunjung ke Papua misalnya, untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di sana selesai. Nah, ini salah satu aspek yang sebetulnya menurut saya mulai Presiden menjalankan apa yang saya masukkan tadi, bukan hanya sebatas slogan-slogan saja, tapi betul-betul direalisasikan dan sehingga manfaatnya juga dirasakan. Ke daerah-daerah terluar yang lainnya, yang mungkin selama ini belum banyak disentuh, negara belum hadir, apalagi Presiden kemudian hadir di sana. Nah, satu hal lagi, bahwa aspek yang lain adalah bahwa kekuasaan ini itu sebenarnya pengaruh, Mbak. Ada aspek pengaruh. Ketika kemudian kekuasaan ini tidak hadir sampai ke sana, mereka bisa hilang juga, gitu loh. Ini salah satu aspek yang penting saya kira, bagaimana memanai kunjungan Presiden ke daerah-daerah terluar itu. Baik, kita istirahat sebentar Pak Eko, tapi kita akan lanjutkan. Menarik sekali dan sangat penting ya, karena kuncinya itu adalah ya kita negara kesatuan gitu. Kalau kita tidak bersatu ya selesailah negara ini kan nanti. Dan ini komitmen kita bersama. Iya, dan bagaimana langkah tim UKP Pancasila untuk mengubah perbedaan menjadi perdamaian. Tetaplah bersama Insight. Kita lanjutkan Insight dan juga perbincangan bersama Eko Sulistyo, Deputi 4 Bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi dari Kantor Staf
Presiden Indonesia, sekarang ada unit kerja ya Presiden untuk pemantapan Pancasila ya. Dan sekarang ini memang menurut saya tuh sangat penting, apalagi kita lihat setiap pemilu atau pilkada, apalagi yang baru-baru ini, itu menjadi semacam peruncing terhadap perbedaan. Nah, bagaimana nih ke depannya? Karena ya pada intinya kita kan negara kesatuan ya. Nah, berarti kan kita visi misinya itu kan harus bersatu. Tapi bagaimana kalau misalnya politik itu sendiri, dan Indonesia sekarang sebagai negara demokrasi itu kemajemukan itu justru menjadi peruncing terhadap perbedaan dan keinginan untuk mendikotomikan lah masyarakat itu sendiri. Ya inilah salah satu sebenarnya tantangan, tetapi juga kalau ini menurut saya bisa dilalui, proses ini akan menjadi satu aset ya. Nah, tentu kemudian dalam aturan main ya, karena ini ruang lingkupnya adalah kontestasi ya. Nah, tentu aturan main menurut saya harus lebih bisa tidak mentoleransi aspek-aspek misalnya SARA di dalam pertarungan, apakah itu politik pilkada atau kemudian yang lebih tinggi lagi ke pilpres dan sebagainya. Karena terus terang aja kalau aspek itu bisa masuk di dalam kontestasi politik, ini membahayakan satu kesatuan yang sudah dibentuk oleh Tapi ini sekarang bangsa sudah menjadi Indonesia. kenyataan, misalnya kita juga di Indonesia memiliki banyak ormas-ormas ya, dan yang memang secara sah itu legal, dan karena kita negara demokrasi ya, orang boleh membentuk ormas itu. Tapi bagaimana garis yang harus kita buat misalnya antara apa yang sebenarnya tapi apa yang misalnya sudah, kalau zaman Orde Baru itu sudah makar lah istilahnya, karena ingin mengubah dasar-dasar dari negara itu sendiri. Nah, ini bagaimana ke depan? Karena demokrasi ini memang menyuburkan lah pandangan-pandangan yang berbeda. Kalau orang memang punya keinginan yang lain, ya why not gitu. Tapi sejauh mana kita bisa mentoleransi intoleransi itu sendiri? Ya, jadi betul bahwa negara kita sudah beranjak sebetulnya dari otoritarianisme ke demokrasi. Nah, cuma jangan lupa bahwa di alam demokrasi pun pemerintahan ini masih diberi wewenang untuk menjaga ketertiban umum. Ya. Nah, itu diberi wewenang itu oleh konstitusi maupun undang-undang. Nah, dalam konteks misalnya tadi yang Mbak sampaikan, misalnya ada ormas, Ya, ada seperti HTI yang sekarang lagi diribut-ributkan, perlu dibubarkan karena ideologinya tidak berdasarkan Pancasila misalnya, tapi lebih transnasional. Ideologinya bukan ideologi Nusantara, tapi khilafah. Nah, dari situlah kemudian negara, pemerintah wajib karena diberi mandat untuk kemudian mereka melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang. Nah, sekarang undang-undang ormas kita, Undang-Undang 17 2013 ya. Di situ jelas sekali ada di dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa ormas ini tidak boleh berkegiatan atau menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Tapi kan sebenarnya dari dulu sudah diketahui ideologinya seperti apa. HTI ini kan bukan sesuatu yang baru, kan sudah lama, dan ada kehadirannya juga di dunia internasional juga ada. Betul, gitu. betul. Pada aspek itu mungkin betul ya, betul. Tetapi dalam rentang penyampaian nah ini memang salah satu kritik juga, supaya kemudian administrasi perizinan ini lebih digiatkan lagi. Tetapi undang-undang itu kan melihat juga pada aktivitas. Nah, sekarang ini aktivitasnya sejauh mana? Ya. Bukti-bukti aktivitas itu seperti Apakah apa? Ini yang dibikin hukum betul atau tidak? Betul. Dan tidak hanya di undang-undang ormas, di perubahan undang-undang KUHAP itu jelas sekali dalam pasal 107 dari huruf A sampai F, itu artinya ada 6 ketentuan perubahan, jelas menyatakan bahwa selain ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, juga ada ideologi-ideologi lain yang tidak boleh ya
hidup di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila. Dan kalau kita lihat civil society atau masyarakat sipil yang kalau mereka tergerak itu kan mereka cepat sekali misalnya melakukan aksi damai, membela Pancasila, kebinekaan dan lain sebagainya. Saya lihat itu justru di jajaran para politikus ya yang mereka dengan mungkin sinis menggunakan sentimen-sentimen ini dengan tujuan politis. Nah, mungkin mereka yang harus dididik untuk lebih paham lagi mengenai Pancasila dan kapan atau bagaimana berkampanye dengan cara yang baik dan benar. Betul. Saya kira betul. Karena perjuangan penerimaan Pancasila itu menurut saya menjadi penting. Ya, momentum itu. Ketika misalnya para pendiri bangsa itu dia tidak mementingkan diri dan golongannya, termasuk misalnya kalangan umat Islam. Ketika misalnya Piagam Jakarta ya menjadi Pancasila yang sekarang ya, terutama di dalam sila ke-1. Nah, ini adalah bentuk perjuangan yang menurut saya ini anugerah bangsa Indonesia ya, yang pada saat itu juga kita dihadapkan pada suasana yang mungkin siap untuk tidak berintegrasi seperti sekarang, kira-kira begitu. Tapi dan semua dan diperburuk oleh misalnya ya kampanye-kampanye yang sifatnya sangat memecah belah yang dilakukan oleh para politikus misalnya. Nah, artinya apa yang ingin saya kemukakan adalah momentum-momentum seperti ini, apakah itu dalam bentuk dokumentasi misalnya nanti pada saat peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni diputar kembali, atau bentuk-bentuk narasi yang lain, film-film yang lain. Ini narasi kita ini terus terang baik di sosial media, di televisi, kosong dengan itu. Nah, menurut saya itu penting supaya kita melihat loh, para pendiri bangsa, para mungkin itu dulu adalah eyang buyut saya atau siapa, mereka sudah begitu merelakan semua ini untuk kita bersatu. Iya, dan lebih penting lagi pemerintah memberikan contoh yang baik, bukan justru mempertajam yang kita sebut potensi untuk ada konflik horizontal gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak Eko, dan kita tunggu nanti wujudnya itu seperti apa ya, unit untuk memantapkan Pancasila ini yang memang saya rasa harus hadir kembali, harus menjadi topik pembicaraan, harus merupakan bagian dari pendidikan di bangku sekolah, sehingga memang inilah merupakan negara yang kita cita-citakan dan akan terus berlanjut damai sejahtera. Ya, terima kasih sekali lagi, dan memang beragam suku bangsa di Indonesia beserta seluruh identitas agama, bahasa dan budayanya yang berbeda telah sepakat ya untuk menyatukan diri dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kebinekaan ini diperkuat oleh ideologi Pancasila yang merefleksikan pengakuan terhadap berbagai perbedaan serta inklusivitas seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi. Perbedaan yang muncul dalam proses demokrasi seharusnya tidak menjadi pemicu konflik, namun justru sebaliknya, yaitu memperkuat pemahaman akan perbedaan yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Ya, sudah saatnya seluruh lapisan masyarakat melakukan rekonsiliasi untuk merajut perbedaan menjadi satu kesatuan serta menyelamatkan keutuhan NKRI. Kira-kira demikian ya. Demikian Insight kali ini. Jangan lupa saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.